pembelajaran hari ini, yang hari ini kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Sebelum ke grafik fungsi kuadrat, kita ingat kembali fungsi yang pernah kita pelajari di kelas 8, yang fungsi itu disebut juga dengan pemetaan. Pada pemetaan kita jumpai suatu persamaan yang persamaannya berderajat 1. Nah, dari situ kita bisa menentukan daerah asalnya dan kita bisa menentukan daerah hasilnya. Nah, pada fungsi yang akan kita pelajari nanti, kita juga akan menggantikan bilangan-bilangan sebagai pengganti dari X pada persamaan fungsi tersebut, yang kita bisa menentukan nilai bayangannya atau hasilnya yang dinyatakan dalam bentuk Y. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat akan dijelaskan oleh Bu Wulan. Fungsi kuadrat itu adalah fungsi dengan bilangan pangkat variabelnya berpangkat 2. Kalau di kelas 8, fungsi linier pangkat variabelnya berpangkat 1. Kemudian untuk grafiknya, fungsi linier grafiknya berbentuk garis lurus. Sedangkan fungsi kuadrat grafiknya nanti berbentuk parabola. Di awal kalian belajar memang langkah per langkah harus mengikuti langkah per langkah, tapi nanti semakin lama, semakin banyak latihan, kalian akan bisa tanpa tabel, tanpa apa, langsung menggambar itu akan bisa ya. Nanti bentuk grafik fungsi kuadrat harus selalu berbentuk parabola. Kalian tahu parabola itu yang seperti apa? Kalau kalian ingat bentuk antena parabola, contoh bentuk antena parabola itu seperti wajah. Nah, antena parabola itu sebetulnya bukan berbentuk parabola karena itu dimensi 3. Kalau antena karena dimensi 3 namanya adalah paraboloida. Yang kita pelajari nanti dimensi 2 namanya parabola. Jadi harus bisa bedakan mana parabola, mana paraboloida ya, biar tidak keliru lagi. Oke, sekarang kita akan menggambar. Siapkan alat tulis, semua harus mempunyai penggaris ya, harus pakai penggaris gambarnya supaya nanti rapi. Di sini Bu Eni dan Bu Wulan juga menyiapkan penggaris, jangan meletot-meletot supaya gambarnya cantik. Kalau gambar alis saja kan pelan-pelan kan, nah apalagi gambar hampir sama dengan menggambar alis itu ya. Jadi membuat kurvanya biar mudah, gunakan penggaris nanti. Oke, semangat ya anak-anak ya. Semangat. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai dengan menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dengan A tidak boleh diganti dengan bilangan 0 atau tidak sama dengan 0, dan XY merupakan bilangan real.
Karena fungsi kita boleh menuliskan dengan Y, bisa juga ditulis dalam bentuk F dalam kurung X, yaitu fungsi X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yang pertama, jika B dan C kita ganti dengan bilangan 0, maka fungsinya hanya berbentuk Y sama dengan AX kuadrat. Nah, sekarang kita mau menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Dengan A diganti dengan bilangan 1, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan X kuadrat. Karena X tadi merupakan bilangan real, maka kita bisa menggantikan X dengan sembarang bilangan real. Yang kita ambil yang bilangan bulat saja, biar mudah. Kita ambilkan bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Kita mulai X-nya diganti dengan negatif 3, berarti nilai Y-nya sama dengan negatif 3 kuadrat. Berapa nilai negatif 3 kuadrat? Ya, 9. Sehingga koordinat titiknya nanti X-nya negatif 3, Y-nya 9. Jika X diganti dengan negatif 2, maka nilai Y-nya ya negatif 2 kuadrat. Nilainya adalah 4, sehingga koordinat titiknya adalah negatif 2,4. Jika X diganti dengan negatif 1, berarti Y-nya negatif 1 kuadrat adalah koordinatnya negatif 1,1. Kalau X diganti dengan 0, berarti 0 kuadrat, nilainya ya 0, sehingga koordinat titiknya 0,0. Dan seterusnya bisa kalian lanjutkan sendiri untuk X1, untuk X2, dan untuk X3, sehingga koordinatnya 1,1, 2,4, 3,9. Agak mencret sedikit, tidak apa-apa ya. Nah, sekarang dari tabel kita akan menggambarkan grafiknya. Karena judulnya menggambar grafik, ya kita gambarkan grafiknya. Grafiknya kita gambarkan di bidang kartesius. Kita ingat kembali anak-anak, walaupun sudah berkali-kali menggambar grafik, kamu masih ada saja yang salah. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y adalah letak bilangan 0. 0 itu berada di sini. Nah, ini 0-nya. 0 miliknya X ya 0 miliknya Y, jadi tidak ada 2 0. Terus dalam satu sumbu skalanya harus sama. Jika setiap satu kotak mewakili satu satuan, maka kotak pertama angka 1, kotak kedua angka 2, kotak ketiga angka 3, dan seterusnya. Menuliskan angkanya berada di garis kotaknya, bukan di dalam kotak. Kalau di dalam kotak, maka antara 0 ke angka 1 dan 1 ke angka 2 skalanya sudah berbeda. Nah, gitu juga kalau yang ke sebelah kanan, setiap satu kotak mewakili satu satuan, yang ke sebelah kiri juga sama. Satu kotak di sebelah kiri negatif 1, satu kotak di sebelah kirinya lagi berarti negatif 2, kotak yang ketiga negatif 3, dan seterusnya. Sedangkan sumbu Y, antara sumbu X dan sumbu Y
Y, skala yang digunakan boleh berbeda. Kalau di sumbu X setiap satu kotak mewakili satu satuan, maka di sumbu Y boleh tidak setiap satu kotak mewakili satu satuan, melainkan kita sesuaikan dengan hasilnya biar nanti gambarnya tidak terlalu besar. Jadi kita bisa menggunakan setiap satu kotak mewakili dua satuan. Ya, kita tulis kotak pertama 2 satuan, kotak kedua tambah 2 lagi berarti 4, kotak ketiga tambah 2 lagi, dan seterusnya. Bukan karena nilai Y-nya tadi 149, maka kita menuliskannya hanya 149 begitu saja tanpa memperhatikan skalanya. Nah, skalanya tetap sama. Kalau sudah, sekarang tinggal kita menggambarkan titik-titiknya. Yang pertama, pasangan dari negatif 3, X-nya negatif 3, Y-nya 9, negatif 3,9, berarti di sini titiknya. Yang kedua, negatif 2, 4. Untuk X negatif 1, X kuadratnya 1. Untuk X 0, Y-nya 0. Untuk X1, X kuadratnya 1 atau Y-nya 1. Untuk X2, 4. Untuk X3, 9. Nah, apakah hanya terbatas pada ini saja? Tidak, masih banyak bilangan-bilangan yang lainnya, jadi tidak hanya terbatas pada ini saja. Terus di antara 0 dan 1 di sini ada banyak bilangan real, berarti antara titik yang satu dengan titik lainnya bisa kita hubungkan. Satu persatu dihubungkan pelan-pelan, tidak menggunakan penggaris, sehingga terbentuklah seperti ini yang tadi dijelaskan sama Bu Bulan, persamaan dari fungsi kuadrat, maka gambarnya berbentuk parabola. Parabolanya punya persamaan Y sama dengan X kuadrat. Ini gambarnya. Sampai di sini, silakan kalian gambar serapi mungkin. Pakai, jangan lupa seperti yang sudah diberitahu Bu Bulan tadi, pakai penggaris. Terus parabolanya nanti kita pakai warna yang berlainan. Selanjutnya, jika A diganti dengan 2, maka persamaannya menjadi Y sama dengan 2X kuadrat. Sama, kalau X diganti dengan negatif 3, maka Y-nya berarti 2 kali negatif 3 kuadrat. Tadi nilai negatif 3 adalah 9 dikalikan 2, ya 18. Sehingga titiknya berkoordinat 2,18. Jika X diganti dengan negatif 2, berarti Y-nya 2 kali negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat tadi nilainya 4, kita kalikan 2, berarti betul 8. Sehingga koordinatnya negatif ini tadi negatif 3,18. Yang kedua negatif 2,8. Jika X diganti dengan negatif 1, berarti 2 kali negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kuadrat tadi 1 kali 2, ya 2. Sehingga titiknya berkoordinat negatif 1,2. Untuk X 0 berarti nilainya 0 langsung 2
2 kali 0 yaitu tetap 0, jadi koordinatnya 0,0. Untuk X1 nilai 1 kuadrat adalah 1 kali 2, tetap 2, koordinatnya 1,2. Untuk X2 nilai Y-nya berarti 2 kali 2 kuadrat. Nilai 2 kuadrat tadi 4 kali 2, 8, titiknya berkoordinat 2,8. Dan untuk X3 Y-nya berarti 2 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat 9 kali 2, betul, 18, sehingga titiknya berkoordinat 3,18. Yang jika digambarkan tadi bayangannya negatif 3, nilai Y-nya adalah 18, berarti negatif 3,18. Untuk X negatif 2, 8, berarti di sini. Untuk X negatif 1, 2. Untuk X0 tetap 0. Untuk X1 Y-nya 2. Untuk Y2 X-nya 8. Untuk X3 Y-nya 18. Nah, sekarang kita hubungkan lagi seperti yang pertama tadi. Pelan-pelan, serius. Agak keriting anak-anak, papan tulisnya memang kalau kita menghubungkan agak tersendat-sendat. Nah, ini parabolanya punya persamaan Y sama dengan 2X kuadrat. Berikutnya, jika A diganti dengan setengah, maka persamaannya menjadi Y sama dengan setengah X kuadrat. Untuk X negatif 3 berarti nilai Y-nya setengah kali negatif 3 kuadrat. Tadi negatif 3 kuadrat 9, setengahnya berarti ya 4,5. Saya tulis secara ini aja karena nanti ke koordinatnya biar tidak bingung. Untuk X negatif 2 berarti Y-nya setengah dari negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat tadi 4, setengahnya 2. Untuk X negatif 1 maka nilai Y-nya setengah kali negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kuadrat 1, setengahnya ya setengah. Untuk X0 berarti nilainya langsung ya setengahnya 0, yaitu 0. Untuk X1 setengah dari 1 kuadrat adalah setengah. Untuk X2 setengah dari 2 kuadrat. Nilai 2 kuadrat adalah 4, berarti setengahnya 2.
Untuk X3 setengah dari 3 kuadrat. 3 kuadrat 9, setengahnya 4 setengah. Sehingga koordinatnya untuk X negatif 3, X nya negatif 3, Y nya 4 setengah. Untuk X negatif 2, Y nya 2. Untuk X negatif 1, Y nya setengah. Untuk X0, Y nya 0. Dan seterusnya. Ayo coba kamu tuliskan sendiri koordinatnya untuk X1, X2, dan X3. Nah, selanjutnya gambarnya kita perhatikan koordinatnya tadi. Negatif 3, Y nya adalah berapa tadi? Ya, 4 setengah, berarti di sini. Untuk X negatif 2, Y nya ya, negatif 1. Saya beri warna hitam aja biar kelihatan. Untuk X negatif 1 setengah, berarti di sini. Untuk X0, 0. Untuk X1, Y nya setengah. Untuk X2, Y nya 2. Untuk X3, Y nya 4 setengah. Nah, setengahnya ini ya anak-anak, setengahnya Y sama dengan X kuadrat. Baru kita hubungkan. Tidak terbatas pada ini aja, bisa dilanjut. Persamaannya Y sama dengan setengah X kuadrat. Selanjutnya, jika A diganti dengan negatif 1, maka bisa ditulis Y sama dengan negatif 1X kuadrat atau langsung ditulis negatif X kuadrat. Untuk X negatif 3, nah ini bisa langsung boleh Y nya negatif X kuadrat, berarti negatif dari negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kuadrat adalah 9, berarti langsung negatif 9. Untuk X negatif 2, maka negatif dari negatif 2 kuadrat. Nilai negatif 2 kuadrat adalah 4, berarti di sini nilainya negatif 4. Untuk X negatif 1 berarti bisa langsung X kuadratnya 1 negatif X kuadrat, berarti boleh langsung ditulis negatif 1. Untuk X0 ya 0, karena tidak ada negatif 0 ya langsung ditulis 0. Untuk X1 berarti negatif 1 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1, sehingga nilainya negatif 1. Untuk X2 maka nilai Y-nya langsung bisa kita tulis negatif 4. Untuk X3 nilai Y-nya negatif 9. Nah, ini yang masih kosong silakan dilengkapi sesuai dengan persamaan fungsinya. Sehingga titiknya untuk X negatif 3, X-nya negatif 3, Y-nya negatif 9. Untuk X negatif 2, Y-nya negatif 4. Untuk X negatif 1, Y-nya silakan ditulis sendiri. Dan untuk titik-titik
yang lain, untuk X yang lainnya bisa kamu tuliskan titiknya. Nah, grafiknya berarti karena Y sama dengan negatif X kuadrat, berarti kebalikannya ini tadi. Untuk X negatif 3 adalah negatif 9 di sini. Untuk X negatif 2 tadi X kuadratnya kan 4, berarti negatif 4. Untuk X negatif 1 negatif 1. Untuk X 0 0. Untuk X1 1. Untuk X2 negatif 4. Untuk X3 negatif 9. Nah, sekarang kita hubungkan. Ini grafik Y sama dengan negatif X kuadrat. Dengan memperhatikan grafik, kita bisa melihat bahwa nilai A itu mempengaruhi grafiknya. Jika A diganti dengan bilangan positif, contohnya bilangan setengah atau bilangan 2, maka grafiknya atau parabolanya akan terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya diganti dengan bilangan yang kurang dari 0 atau negatif, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Sedangkan jika nilai A-nya besar, maka parabolanya akan menyempit atau lebih kurus. Sedangkan jika A-nya diganti dengan bilangan kecil, maka parabolanya akan melebar, semakin terbuka atau lebih gemuk. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa nilai A itu berpengaruh ke parabolanya. Paham anak-anak? Oke, anak-anak, Bu Wulan akan melanjutkan penjelasan dari Bu Eni. Punya Bu Eni tadi bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C, tetapi untuk grafik Y sama dengan AX kuadrat saja. Sekarang punya Bu Wulan Y sama dengan AX kuadrat ditambah C. Untuk Y sama dengan AX ditambah C, contohnya di sini, ini yang sudah dijelaskan oleh Bu Eni tadi, Y sama dengan X kuadrat. Sekarang saya beri contoh kalau Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Caranya sama dengan tadi. Kalau X-nya negatif 3, Y-nya kan 9 ditambah 2, berarti 9 ditambah 2 sama dengan 11. Kemudian kalau X-nya negatif 2 dikuadratkan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Negatif 1 dikuadratkan 1 ditambah 2 sama dengan 3, dan seterusnya. Ini nanti kalian isi sendiri, gampang ya, cuma tinggal menambah 2. Dari yang semula tinggal menambah 2. Kemudian berarti koordinatnya, kalau X-nya negatif 3, Y-nya 11. Negatif 3, Y-nya 11. Kalau X-nya negatif 2, Y-nya 6. Kalau X-nya negatif 1, berarti negatif 1,3.
ini nanti kalian isi sendiri sampai di bawah. Kemudian kita akan melanjutkan di gambarnya. Oke, sekarang kita gambar. Ini adalah gambar grafik yang dasar tadi. Y sama dengan X kuadrat. Sekarang kalau kita menggambar Y sama dengan X kuadrat ditambah 2, negatif 3 tadi pasangannya negatif 3,11. Saya beri titik di sini. Kemudian negatif 2,6. Saya beri titik di sini. Kemudian negatif 1,3. Saya beri titik di sini. Nanti 0,2 dan selanjutnya. Titik-titik ini dihubungkan menggunakan kurva. 0 di sini, 1, belum di sini belum. Menggunakan kurva. Menghubungkannya jangan menggunakan penggaris ya. Kalau pakai penggaris nanti jadi kaku. Tapi pakai kurva yang halus. Pelan-pelan saja. Kalau menggambar di kertas akan lebih mudah. Ini adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Paham ya? Oke, kita lanjutkan gambar berikutnya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Kalau tadi ditambah 2, sekarang bulan beri dikurangi 3. Kalau dikurangi 3, tadi untuk X negatif 3, negatif 3 dikuadratkan 9, berarti 9 dikurangi 3 menjadi 6. Kalau negatif 2 dikuadratkan 4, dikurangi 3 sama dengan 1. Negatif 1 dikuadratkan 1, dikurangi 3 sama dengan negatif 2. Yang ini nanti kalian lanjutkan sendiri. Tinggal mengurangi saja. Nah, kalau X-nya negatif 3, Y-nya 6, berarti koordinatnya negatif 3,6. X-nya negatif 2, Y-nya 1, negatif 2,1. X-nya negatif 1, Y-nya negatif 2, berarti negatif 1, negatif 2. Yang ini nanti kalian sendiri yang melanjutkan. Bisa ya? Sekarang kita lanjutkan dengan menggambar. Kita lanjutkan lagi dengan menggambarnya. Tadi sudah dapat koordinat negatif 3,6. Negatif 3,6. Titiknya di sini. Kemudian negatif 2,1. Titiknya di sini. Kemudian negatif 1, negatif 1, negatif 2, titiknya di sini. Dan selanjutnya nanti tinggal menentukan saja. Kalau sudah titik-titik ini kita hubungkan menggunakan kurva. Pelan-pelan menggambarnya.
menggunakan penggaris ya, menghubungkan titik-titik bukan memakai penggaris. Ini papan tulisnya gerindik-gerindik ya, jadi putus-putus seperti ini. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3. Sekarang Bu Wulan akan buat kesimpulannya. Tadi yang hitam adalah Y sama dengan X kuadrat. Kemudian kalau ditambah 2, kita lihat yang puncaknya tadi di 0,0 pindah ke atas, ditambah 2, naik ke atas 2. Kemudian kalau dikurangi 3, puncaknya ternyata turun 3. Tadinya di 0,0 menjadi 0,-3. Nah, itu adalah kesimpulannya. Kalau C-nya positif berarti ditambah ke atas. Kalau C-nya negatif turun ke bawah. Tadi kalau A-nya positif menghadap ke atas, kalau A-nya negatif menghadap ke bawah. Ya, saat ini tugas kalian hanya mencatat apa yang sudah dijelaskan Bu Eni dan dijelaskan Bu Wulan, dicatat di buku catatan. PR-nya cuma 1, akan Bu Wulan tuliskan PR-nya. Nah, ini adalah PR kalian, gabungan dari apa yang sudah dijelaskan Bu Eni dan apa yang sudah dijelaskan Bu Wulan. Tugas kalian selain mencatat yang tadi, melengkapi yang masih kosong, kemudian mengerjakan 1 tugas ini dan dikirim ke Google Classroom masing-masing kelas. Kemudian di sini PR-nya, tugasnya diketahui fungsi Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 3. Saya tambahi di sini X elemen R. X elemen R. Nah, buatlah tabelnya dan gambarlah grafiknya. Saya beri satu contoh dulu. Kalau X-nya negatif 3, berarti Y-nya kan negatif 2X kuadrat ditambah 3. Kalau X-nya negatif 3, negatif 3 dikuadratkan berapa? 9. 9 kali negatif 2, negatif 18, kemudian ditambah 3 sama dengan negatif 15. Kalau negatif 2, Y-nya sama dengan, berarti negatif 2 dikuadratkan 4. 4 kali negatif 2, negatif 8 ditambah 3 sama dengan negatif 5. Misalnya, nah saya harus paling jelas. Untuk negatif 1, 0, 1, 2, dan 3 dihitung sendiri. Kemudian X-nya negatif 3, Y-nya negatif 15. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 2, negatif 5. Nah, seperti ini. Nanti kalian menggambarnya supaya tidak sudah terlanjur menggambar ternyata tidak cukup kertasnya. Kalian lihat di sini, oh di sini negatif 15. Kalau negatif 15 berarti nanti yang terbawah di sini itu adalah sampai, kalian buat sampai negatif 16 boleh. Ya. Kemudian yang di sini sampai negatif 3, di sini sampai 3. Itu saja. Paham ya? 1, 2, negatif 3. 1, 2, 3. Dan ini 0 sampai negatif 16. Yang di atas tidak usah terlalu banyak. Paham? Oke, ditunggu tugas kalian di Google Classroom. Semangat anak-anak.